Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu agama, para pendengar yang budiman, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan adalah beberapa perkara ataupun beberapa sifat yang dapat mendekatkan kita kepada syurga alias menjauh kita daripada neraka Allah. Semua orang mendambakan syurga itu, karena syurga itu adalah satu tempat yang paling nikmat, yang tidak pernah dirasakan, yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Syurga yaitu ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah bisa tergores di dalam hati manusia. Artinya, walaupun kita mendengar di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan, yang namun kenikmatan surga itu bukan nikmat yang pernah kita rasakan di dunia ini. Adalah nikmat akhirat. Nikmat surga itu sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Yang pasti nikmat surga sangat-sangat nikmat, sangat-sangat berbahagia bagi orang yang merasakannya. Maka pada kesempatan ini, semoga kita dengan mengikuti beberapa sifat ini, mudah-mudahan kita akan melakukan dan selalu berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan kepada kita, taufiknya, yaitu kekuatan taat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sanggup menjalani 10 sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin itu berkata 10 perkara sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, yaitu sifat yang mendekatkan kita kepada syurga, menjauhkan kita kepada neraka. Pertama, taubat daripada segala maksiat yang batin. Semua kita punya dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa besar kita akan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal terhadap dosa yang pernah kita kerjakan dan tidak bercita-cita kembali untuk mengerjakan. Taubat kita daripada dosa besar itu adalah pekerjaan sifat yang dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat daripada dosa batin, dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pernah sangka buruk sangka terhadap orang lain dan lain-lain sebagainya. Dosa-dosa batin yang akan kita pelajari pada babnya yang akan datang. Dosa-dosa batin yang pernah kita lakukan, salah satunya itu dosa dan yang tidak baik terhadap orang lain. Kita berbaik sangkalah terhadap orang lain. Maka jangan sekali-sekali kita berburuk sangka terhadap orang lain, karena itu menjadi dosa bagi kita. Yang kedua, sifat yang terpuji, sifat yang mahmudah, yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada syurga Allah, yaitu khauf, yakni takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, baik siang maupun malam, apapun yang kita makan, apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengingat bahawa Allah akan melihat kita, akan menilai kita. Maka oleh karena kita mengingat Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah memantau kita, kita akan selalu mengerjakan sesuatu hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka takut kita akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya itu adalah sifat yang mendekatkan diri kita kepada syurga Allah. Kemudian yang ketiga, sifat yang terpuji yaitu zuhud, yakni benci akan dunia dan tidak suka kepada harta dan lainnya, melainkan sekadar hajat. Kita tidak mencintai dunia, mencintai harta, tetapi mencintai harta itu untuk sekadar hajat. Sebenarnya apa yang kita kerjakan hari ini
besok dan selagi akan datang, kita mencari harta hanya semata-mata cuma satu, untuk mempermudah kita beribadat kepada Allah. Misalnya kita pergi ke sawah, ke kebun dan berjualan dan lain sebagainya, pekerjaan masing-masing, kita hanya butuh harta untuk mempermudah. Misalnya kita membeli kendaraan yang kita beli itu semata-mata untuk mempermudah kita untuk menjalani ibadah kepada Allah. Kalau kita punya kendaraan, kita pergi ke tempat orang sakit, pergi minta mencari ilmu, pergi ke tempat guru kita dan lain sebagainya, itu lebih cepat, mudah dan praktis. Maka harta yang kita cari hari ini adalah cuma semata-mata untuk mempermudah ibadah kita kepada Allah. Kalau atas itu niat, insya-Allah segala pekerjaan kita akan diberi pahala oleh Allah, dan kita tidak tergolong orang yang mencintai dunia dan mencintai harta. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sabar daripada bala dan daripada sekalian kesusahan. Kita semua punya cobaan dan kesusahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakni kita manusia yang tidak pernah luput daripada yang diberikan bala oleh Allah dan lain sebagainya. Artinya kita manusia yang hidup di atas permukaan dunia ini. Dunia ini tidak ada seorang manusia yang tidak pernah diberi cobaan oleh Allah. Maka seluruh cobaan, bala yang diberikan kepada kita, kita harus bersabar. Sabar terhadap bala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah salah satu sifat yang terpuji yang kelak menjadi orang yang berbahagia di akhirat, yaitu menjadi penghuni syurga. Dan yang kelima, dan yang kelima, syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Mensyukuri nikmat adalah salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah, yang harus kita kerjakan terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita diberikan kekuatan, sehat pikiran, mental, sehat tubuh, punya tubuh yang lengkap, punya tangan, punya kaki, punya dua mata, punya dua lubang hidung, punya dua telinga dan lain sebagainya. Artinya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebagus-bagus rupa, sebagus-bagus bentuk. Maka atas pemberian Allah itu kita harus mensyukurinya. Kemudian yang keenam, ikhlas, yakni berbuat ibadat semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Ikhlas adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, kita harus ikhlas. Karena ikhlas adalah kunci daripada segala-galanya. Ikhlas itu adalah otak segala ibadah. Misalnya kita manusia enggak punya otak, itu enggak hidup. Begitulah ibadah. Ibadah yang kita kerjakan sehari-hari itu modal utamanya adalah ikhlas. Kalau tanpa ikhlas adalah amalan tanpa otak. Artinya amalan itu bangkai amalan. Tidak dinamakan amalan kalau yang pekerja amalan tersebut tidak ikhlas. Artinya tidak mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mengerjakan seluruh amalan, tapi ikhlas belum tentu. Tentu ikhlas adalah bagi orang-orang yang paham apa itu ikhlas, atau orang-orang yang mengerti apa sebenarnya tujuan ibadah. Maka ikhlas, kita hanya mengharap ridha daripada Allah, tidak ada lain. Kalaupun yang kita harap ridha pada Allah, Allah pasti akan mendatangkan segalanya yang lain. Tapi kalau kita mengharap bukan selain kepada Allah, belum tentu Allah mendatangkan yang kita harapkan. Misalnya kita berbuat ibadat untuk dilihat orang. Kalau kita dilihat orang-orang yang baik, kita akan dibantu oleh orang lain. Misalnya, itu bantuan orang lain itu tidak akan pernah sampai karena kita beribadat bukan karena Allah. Tapi kalau kita beribadat karena Allah, tujuan kita ibadat cuma semata-mata hanya berharap kepada Allah, itu orang lain pasti akan membantu kita, insya-Allah. Insya-Allah pasti akan Allah membantu lewat tangan hambanya. Kemudian yang ketujuh,
Tawakkal 'ala Allah, yakni berpegang hatinya itu atas Allah dan menyerahkan diri akan sekalian perbuatannya dan sekalian tadbirnya itu kepada Allah. Tawakal kepada Allah merupakan salah satu sifat yang dianjurkan, sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji yang harus kita kerjakan. Hari ini apapun cerita, apapun masalah yang kita hadapi, tetap kita setelah kita berusaha, tetap kita harus tawakal kepada Allah. Karena tawakal itu adalah modal yang bagus, modal yang harus kita tanamkan di dalam dada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang baik. Tawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Misalnya kita pergi ke sawah. Ke sawah hari ini perlu kita semprot, perlu kita pupuk, perlu kita membersihkan dan lain sebagainya. Itu adalah wujud usaha kita. Tetapi setelah itu kita harus tawakal kepada Allah. Artinya hasil yang kita panen itulah keputusan Allah. Kita jangan pernah berharap kepada selain Allah. Jangan pernah kita berharap kepada pupuk. Jangan pernah kita berharap kepada obat racun semprotnya itu. Karena semuanya itu adalah keputusan Allah. Walaupun sebanyak apapun pupuk yang kita tanamkan, sebanyak apapun semprot yang kita semprotkan, yang namun kalau Allah takdirkan rezekinya segitu, tidak akan bertambah yang lain. Maka hari ini kita berusaha, silakan. Tapi setelah berusaha, kita berdoa, kita serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila telah engkau bercita-cita kepada sesuatu, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang ke-8, sifat yang mahmudah, sifat yang memperdekatkan diri kita kepada Allah atau kepada syurga Allah, yaitu mahabbah Allah Subhanahu wa taala, yakni kasih akan Allah taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai kita kepada Allah adalah salah satu sifat yang dianjurkan di dalam Islam. Maka mencintai kepada Allah, mencintai kepada makhluk Allah, seperti kita mencintai kepada nabi-nabi Allah, Rasulullah, oleh Allah dan segala muslimin muslimat. Karena muslimin muslimat adalah salah satu makhluk Allah, kita harus mencintai makhluk Allah. Karena kalau kita mencintai Allah, sama dengan kita harus mencintai segala makhluknya yang dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita harus membenci makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah sama dengan mengerjakan seluruh yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9, ridha akan segala qada Allah dan segala qudratullah, yakni ridha terhadap perbuatan Allah. Sifat yang mahmudah, sifat yang mendekatkan kita kepada Allah, salah satunya adalah ridha. Ridha terhadap keputusan Allah. Hari ini kita, apapun kita, siapapun kita, di mana pun kita berada, kita tetap harus menerima pemberian Allah. Kita harus tetap menerima keputusan Allah. Karena kita hidup di atas permukaan dunia ini, pasti yang kita jalani adalah keputusan Allah. Walaupun kita mengatakan A, tapi takdir Allah mengatakan B, tetap B yang berjalan. Tidak pernah akan terjadi A. Kalaupun kita kita berusaha apapun demi untuk mencapai yang telah kita cita-citakan, namun dalam takdir Allah itu tidak pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Yakinkanlah. Maka oleh karena demikian, kita sebagai makhluk Allah yang paling lemah, marilah kita ridha terhadap keputusan Allah. Jangan pernah kita tidak baik sangka terhadap Allah. Karena Allah memberikan kita sesuatu yang terbaik. Allah pasti memberikan kepada makhluknya sesuai kemampuannya, sesuai apa yang dia akan sanggup dimilikinya. Karena apapun, terkadang
yang kita harap itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan keputusan Allah, maka keinginan kita itu tidak akan pernah tercapai, karena dalam qudratullah, kuasa Allah, tidak terjadi. Maka mudah-mudahan kita harus memahami bagaimana kita ridha kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sifat yang harus diingat, yang harus dijaga, yaitu zikrul maut, mengingat kematian. Karena kematian itu pasti akan datang waktu yang telah ditentukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kamu sudah datang, Allah tidak akan pernah mentakhirkan, tidak akan pernah mendahulukan. Artinya ajal seseorang jauh sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah ditentukan. Kapan kita lahir ke dunia ini, di mana kita tinggal, di mana kita berjodoh, dan di mana kita akan mati, dan di mana kita akan dikebumikan, itu telah ditentukan oleh Allah. Kalaupun kita hari ini misalnya kita bercita-cita untuk tidak dimakamkan di tempat ini, namun dalam takdir Allah kita dimakamkan di sini, umpama tidak akan pernah terjadi yang di tempat yang lain. Misalnya kita tinggal hari ini di Malaysia, berharap kita tidak akan pulang lagi ke Indonesia. Kita pesan sama keluarga kita, wahai anak-anakku, keluargaku yang tercinta, kalau nanti saya mati, saya tetap dikebumikan di sini di Malaysia, karena saya tidak akan pernah kembali lagi ke Indonesia misalnya. Tetapi dalam ilmu Allah kita ditakdirkan dikebumikan di sini di Indonesia. Tetap kita ada satu caranya Allah kita mengembalikan kita ke Indonesia. Misalnya kita pada satu hari kembali ke Indonesia, dalam kembali itulah kita meninggal di sini dan akan dikebumikan di sini. Begitulah yang akan terjadi. Artinya mati itu pasti akan terjadi di mana kita berada, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, itu tidak terjadi ukuran. Bila memang ajal sudah datang, Allah tetap akan mencabut nyawa kita, siapapun dia, dimanapun dia berada. Maka mengingat mati adalah salah satu sifat untuk memotivasikan kita berbuat ibadah. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan pada awalnya, tujuan kita hari ini walaupun kita meminta harta, mencari nafkah sebanyak apapun, yang namun pada hakikatnya tetap kita untuk bermodal untuk akhirat. Maka mengingat mati adalah salah satu untuk memotivasikan untuk kita berbuat ibadah senantiasa berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal pada hari kiamat kelak. Maka 10 sifat ini mudah-mudahan kita amalkan, dan kita berdoa kepada Allah senantiasa memberi hidayah dan taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita semuanya, kepada guru-guru kita, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita pada ini dulu. Mudah-mudahan pada waktu dan kesempatan yang lain kita akan sambung dan bisa bermanfaat, terutama sekali bagi saya sendiri yang berbicara, dan bagi para pendengar yang beriman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.